Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di kegiatan Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia. Tanpa menunggu waktu lama, kami persilakan kepada para narasumber untuk menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia. Kepada Prof. Cecep, Dr. Ervi, Dr. Sri Linu, kemudian Prof. Wahyu dan Nurse Akbar dan Prof. Berna kami persilakan ke panggung, ke atas panggung. Ya, beri tepuk tangan dong untuk para pembicara kita. Ya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada para profesor, para pengabdi, Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menerima undangan kami dari Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat datang kami ucapkan kepada Prof. Cecep yang telah bersedia. Kemudian ada Dr. Ervi, selamat datang. Kemudian ada Dr. Sri Linu, selamat datang Dok. Kemudian ada Prof. Wahyu, selamat datang Prof. Kemudian ada Nurse Nur Akbar, selamat datang Nurse. Dan yang terakhir ada Prof. Berna, selamat datang Prof. Berna. Baik, kita mulai saja talk show kita pada siang hari ini. Tentunya membahas Baduy itu tidak ada habisnya ya, karena Baduy merupakan salah satu wilayah yang sangat unik di Indonesia, di mana mereka masih mempertahankan adat istiadatnya sampai saat ini. Dan informasi yang sangat menarik adalah Universitas Indonesia hadir di Baduy dalam rangka melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Ini adalah salah satu bukti bahwa Universitas Indonesia tidak hanya hadir di kalangan di wilayah urban saja, tapi di desa-desa yang memang memiliki adat istiadat yang masih menjunjung adat istiadat yang sangat tinggi. Lalu kemudian kita juga sebenarnya hadir di perbatasan terluar dan terdepan, dan kesempatan kali ini kita akan ngobrol banyak dengan para pengabdi hebat yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu buat para pengabdi kita yang mereka mendedikasikan ilmunya untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di Baduy. Nah, kalau kita tahu bersama bahwa Baduy itu ada Baduy luar dan Baduy dalam. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan para pengabdi ya, terkait dengan kegiatan apa saja yang mereka laksanakan di sana. Mungkin saya akan mulai kepada Prof. Cecep. Prof. Cecep, bisa dijelaskan tidak apa judul kegiatan Pengmas di Baduy, lalu latar belakang kegiatan di sana itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Terima kasih Pak Moderator. Kegiatan kami yang dilakukan di Baduy itu judulnya adalah pemberdayaan masyarakat melalui budaya lokal untuk pengentasan stunting pada masyarakat Baduy. Program ini dilaksanakan mengingat dari data Departemen Kesehatan bahwa gejala atau yang berkaitan dengan stunting di Provinsi Banten itu cukup tinggi. Oleh karena itu mungkin UI menginisiasi ya bagaimana caranya nanti untuk melakukan pengentasan ini berdasarkan disiplin yang beragam, jadi multidisipliner ya. Nah, kami melakukan kegiatan ini berkaitan dengan aspek sosial budayanya, karena seperti sudah disampaikan oleh Pak Moderator tadi bahwa masyarakat Baduy ini merupakan masyarakat adat yang masih mempertahankan adat istiadatnya, adat kebiasaannya sehari-hari mengikuti aturan yang masih turun-temurun. Oleh karena itu, berbagai gejala yang kita temui di
Baduy itu kita lihat berdasarkan adat istiadat yang mereka anut, untuk kita lihat gejala apa saja yang ada di masyarakatnya, untuk kita berdayakan sehingga gejala atau penderita stunting ini bisa kita entaskan berdasarkan juga dari kepercayaan dan adat istiadat yang ada pada mereka. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, Prof. Wahyu, apakah bisa dijelaskan terkait dengan tema kegiatan dan latar belakang kegiatan di sana seperti apa? Silakan, Prof. Wahyu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ke sana membuat program, namanya program Sumbang Gizi pada kegiatan Nyaba Baduy, untuk membantu mengatasi permasalahan stunting di Desa Kanekes. Desa Kanekes itu di Baduy luar, tetapi kami juga tidak hanya itu, melakukan juga di Baduy dalamnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan respon dari penduduk Baduy dan orang yang sedang mengunjungi Baduy. Jadi nyaba itu mengunjungi dari bahasa Sunda ya, menyaba silaturahim lah gitu ya. Karena Baduy itu tempat yang menarik dikunjungi juga. Jadi kalau Baduy luar tuh selain unik, juga dia memang tempat yang dikunjungi untuk wisata juga ya dari orang luar. Nah, kalau Baduy dalam tidak sembarang orang bisa masuk. Nah, kedua kegiatan ini kita lakukan. Jadi kegiatan ini untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat Baduy dan pengunjungnya. Jadi dua target itu, pengunjungnya jangan sampai nanti memberikan makanan atau yang sesuatu yang malah merusak gizi daripada stunting. Sehingga di situ kami memberikan beberapa hal yang untuk ditinggalkan dan diberikan contoh beberapa hal terhadap masyarakat yang akan berkunjung ke Baduy dalam ataupun masyarakat yang ke Baduy luar, serta masyarakat Baduy dalam dan luar juga kita beritahu kalau dikasih makanan coba mereka mengarahkan atau gizi yang bergizi sehingga tidak sembarang memberikan makanan. Itu dulu sementara ya. Ya, baik, terima kasih Prof. Wahyu. Selanjutnya Nurse Akbar, silakan menjelaskan terkait dengan tema kegiatan dan latar belakang dilaksanakan kegiatan tersebut. Oke, baik, Nas Rahman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kenal, saya Nurse Akbar dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang kami buat itu di Baduy adalah namanya Sekolah Tangguh Cegah Stunting. Nah, sebenarnya program ini sudah kami lakukan sebenarnya sejak tahun 2022 ya. Jadi karena waktu itu memang ada ada pemberitaan ya tingginya kasus stunting di Baduy ya di tahun 2022, kami turun. Di awal-awal memang melakukan pendekatan terlebih dahulu ya dengan berbagai pihak ya, khususnya dengan orang-orang adat setempat. Kemudian kami juga kerjasama dengan berbagai dengan dinas kesehatan, puskesmas, kemudian dari pihak swasta juga ya untuk mendukung program Sekolah Tangguh Cegah Stunting ini. Sebenarnya sederhana yang kami buat ya, kami menggunakan model pandemik, model pencegahan penanganan pandemi sebenarnya kemarin ya. Jadi prevent, detect sama respon. Jadi dari model ini kami kemudian aktualisasikan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan prevent, karena kami tahu ya kemarin itu setelah berdiskusi dengan berbagai pihak ya, akhirnya kami putuskan untuk melakukan pelatihan kepada bidan-bidan dan perawat di sana. Jadi kita tingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan USG dasar, kemudian pelatihan flebotomi ya untuk pengambilan darah, sama nutrisi dan gizi pada ibu hamil dan anak. Nah, pelatihan USG dasar ini sebenarnya memang kompetensi dokter ya, cuma karena memang kalau kita lihat secara demografi ini masih tidak bisa ya kalau kita misalnya mungkin dokter spesialis obgynnya yang harus masuk ke dalam-dalam itu agak susah. Akhirnya kami putuskan bidan yang coba kita berdayakan, minimal dia tahu
cara mendeteksi komplikasi ya, minimal komplikasi yang sekiranya bisa bahaya bagi ibu hamil. Nah, kemarin itu kita lihat data sebenarnya di beberapa tahun terakhir ya, 2 tahun 3 tahun terakhir sebenarnya di Baduy itu termasuk tinggi angka kematian ibunya ya, bisa sampai 4 orang per tahun. Nah ini cukup luar biasa ya, sebenarnya satu aja itu sebenarnya udah cukup tinggi, ini sampai 4 setiap tahunnya. Nah kalau anak sendiri itu lebih tinggi lagi ya kasus kematian anak ya, khususnya neonatal ya, jadi pas dilahirkan itu meninggal. Nah ini kasusnya juga cukup tinggi, itu di antara 9 sampai 14 anak per tahunnya itu meninggal di Baduy. Nah ini kan sebenarnya kalau kami dari RSUI fokusnya di wilayah ini dulu ya, di wilayah pencegahan dari masa kehamilan sampai kemudian yang anak-anak yang sudah anak-anak ini bagaimana kemudian kita bisa intervensi. Nah kemarin sudah dilakukan pelatihan bagi bidannya, buat perawatnya, kemudian kita juga mendampingi ya, supervisi dan turun ke lapangan langsung ya ke Baduy ya. Ada beberapa desa yang kami kunjungi waktu itu ya. Di tempat pertama itu ada desa Binong, kemudian Ciboleger, kemudian yang kedua itu ada desa Cijahe sebenarnya. Ini sebenarnya masih Baduy luar, tapi juga kita undang warga Baduy dalamnya. Nah cukup lumayan banyak yang datang ya. Kemarin itu kita di Kampung Cijahe ada sekitar 76 anak ya yang kita lakukan pemeriksaan darah dan 20% diantaranya memang mengalami anemia. Kemudian dari ibu hamil yang kita periksa dari 3, alhamdulillah kondisi kehamilannya bagus ya. Cuma memang di waktu kita fase setelah selesai kunjungan itu, ini bidan ada lagi yang memang dimonitoring yang sebenarnya dari kegiatan sekolah cegah stunting sebelumnya ya. Jadi sudah diketahui ini misalnya ada kehamilan yang berisiko ya, tapi ternyata karena ada masalah adat yang dia tidak diperbolehkan untuk mengakses layanan kesehatan, akhirnya setelah berunding ya dengan pihak adat diperbolehkan, namun kodorole ya, maksudnya 15 menit sebelum nyampe rumah sakit itu ibunya meninggal. Ibu meninggal di dalam, jadi di ambulans itu meninggal. Ya, itu mungkin yang kita lakukan sih, maksudnya itu sebagai respon dari yang kita lakukan. Jadi sudah dilakukan screening, siapa yang terdeteksi misalnya terdeteksi stunting atau punya kehamilan yang berisiko ya. Nah itu yang kemudian kita lakukan treatment ya. Kalau pada anak-anak ya banyaknya sih sebenarnya lebih kepada masalah kesehatan ya, misalnya cacingan, gatal. Nah itu kita obati gitu ya. Kemarin juga kita turun ya, tim dokter kami beserta memang dengan dinas kesehatan puskesmasnya memang turun langsung memberikan pengobatan bagi warga Baduy. Itu sih untuk jangka pendek ya. Kalau untuk jangka panjangnya pastinya kita harapannya memang berharap ya stunting bisa turun ya di Baduy ini. Itu mungkin baik, dari saya. terima kasih Nurse Akbar. Selanjutnya ke Dr. Ervi, bisa dijelaskan terkait dengan judul kegiatan dan latar belakang dilaksanakan kegiatan tersebut, silakan. Terima kasih Pak Rahman. Saya alhamdulillah banyak belajar, terutama dari Prof. Cecep sampai diberikan bukunya sehingga menginspirasi untuk membuat background. Waktu itu kita bingung ya dokter Dini apa ya gitu kan, nggak tahu. Nah kalau kegiatan kami dari Departemen Ilmu Gizi kebetulan nanti berkolaborasi dengan dermato, neurologi dengan dokter Dini di samping saya. Kami memang sejak awal merencanakan selalu bersama-sama dan alhamdulillahnya kejadian sampai sana pun sama-sama gitu. Awalnya sebenarnya sama grupnya Prof. Cecep juga mau sama-sama tapi nggak ketemu waktunya gitu ya. Nah kalau dari Departemen Gizi sendiri kami menamakannya dengan Cemara Angin. Cemara Angin itu cegah anemia pada remaja dan calon pengantin. Nah kenapa menyasar pada remaja dan calon pengantin? Karena tadi sudah disampaikan salah satunya oleh Nurse Akbar bahwa angka kematian pada ibu hamil masih cukup tinggi ya Nurse. Kemudian penyebabnya masih karena perdarahan gitu kan. Nah kami mencoba untuk menarik mundur perdarahan pada ibu hamil itu penyebabnya di Indonesia masih 2 yang tertinggi. Pertama karena anemia kekurangan zat gizi yaitu defisiensi zat besi. Yang kedua memang karena adanya perdarahan faktor resiko pada si ibunya gitu, hal-hal yang lainnya. Nah
berangkat dari hal tersebut kami memiliki concern pada sebenarnya berapa sih persentase anemia di sana. Kemudian kami coba diskusi dengan Puskesmas, dengan Kapus, dan juga dengan program gizi. Mereka mengatakan data anemia yang exactly itu nggak ada gitu, belum punya. Kemudian kenapa kendalanya? Karena kami tidak punya alat untuk memeriksa secara rutin kadar HB. Ya, kemudian untuk misalnya kita tahu, oh ibu itu anemia atau enggak, itu biasanya kalau sudah dirujuk, misalnya ada perdarahan, ada gangguan, atau misalnya diduga janinnya kok enggak berkembang gitu, kemudian dirujuk ke rumah sakit terdekat, diketahui bahwa oh ibunya anemia gitu. Nah itu pada ibu hamil. Nah kemarin waktu itu karena di apa namanya kita melihat program dari RSUI ini masih konsisten pada ibu hamil. Nah kita coba menarik mundur lagi ke belakang. Ibu hamil itu siapa sih? Ibu hamil itu adalah ya tadi calon pengantin ya, misalnya yang akan menikah itu kan nanti akan hamil. Kalau nggak salah sih saya selama bukan diskusi, selama ngobrol dengan calon pengantin yang di sana itu mereka jarang yang misalnya menunda kehamilan gitu. Pokoknya ya sudah menikah ya rata-rata sudah langsung cepat punya anak. Nah memang mungkin itu salah satu tujuannya ya. Nah kemudian setelah calon pengantin kami coba mendata juga remaja putri gitu ya. Nah memang di sana antara definisi remaja putri dan calon pengantin itu ternyata hampir sama gitu. Jadi kalau kita bilang remaja itu dari umur remaja muda nih, dari umur 10 tahun misalnya. Di sana setelah usia termuda yang kami identifikasi itu sudah ada yang menikah umur 12 tahun. Umur 13, 14, rata-rata di antara 12 sampai 15 gitu. Kalau sudah di atas 15 tuh kayaknya sudah dianggap agak lewat gitu ya. Padahal itu kan sebenarnya kalau dari Kementerian Kesehatan masih usia yang tidak disarankan untuk menikah, atau kalaupun menikah diminta untuk menunda kehamilannya sebelum usianya 20 tahun gitu. Jadi itu masih jauh dari 20 tahun. Oh, jadi itu mungkin salah satu faktor resiko. Jadi pada usia kehamilan yang sangat muda di bawah 20 tahun, resiko untuk terjadinya anemia sangat besar karena cadangan zat besi yang ada dalam dalam remaja putri atau calon pengantin itu masih belum cukup sebenarnya. Oleh karena itu kan pemerintah mewajibkan program mengonsumsi tablet tambah darah untuk remaja putri seminggu 1 kali 1 tablet, dan itu diawasi oleh sekolah. Nah kemudian saya tanya sama Prof. Cecep, yang sekolah gimana? Ya nggak ada yang sekolah gitu. Jadi akhirnya, aduh kami gimana nih pintunya ya, mau dari sekolah, bukan orang Baduy yang sekolah di sana, walaupun ada sekolahan. Ya akhirnya diskusi dengan Pak Kapus, ya memang harus turun langsung gitu. Ya kita periksa aja HB-nya kalau gitu. Nah karena ini baru pertama kali di Departemen Ilmu Gizi, di FK juga untuk masuk ke Baduy. Saya sih baru pertama ya tutur ini kita ya maksudnya. Jadi akhirnya kami nggak berani tuh dikasih tantangan untuk lebih ke dalam, akhirnya ya udah deh yang terluar dulu gitu. Akhirnya di desa Kanekes gitu. Itu yang pertama. Waktu itu juga sudah konsultasi dengan Prof. Cecep kalau memang ingin mengidentifikasi permasalahan dulu dari awal, mungkin lebih baik yang terluar dulu gitu. Dan kemudian kami setelah grup discussion langsung baik secara Zoom pernah, kemudian Agustus itu kami datang ke sana untuk pre-survey sehingga nanti kita bisa tahu seperti apa ya medannya dan seterusnya. Kami diskusi dengan Pak Jarod juga gitu. Jadi kemudian menyampaikan idenya dan seterusnya. Nah selain itu salah satu kegiatannya adalah ingin mengenalkan makanan bergizi yang bisa atau yang dapat mendukung kesehatan pada ibu hamil atau calon pengantin dan remaja putri tadi gitu. Terus kami idenya adalah bikin lomba memasak, karena dulu sebelum-sebelumnya itu sangat menarik. Nah ketika kami sudah menyiapkan semuanya, sudah sampai di sana itu kunjungan kedua ya, terkendala dengan mereka nggak boleh pakai kompor. Terus kita bingung terus masaknya gimana, kita nggak punya tungku ya. Terus akhirnya ngangkat tungkunya yang ada di dapur. Jadi masaknya grupnya di rumah-rumah gitu. Jadi kita yang jurinya datang ke rumah-rumah pakai tungku door mereka. To door ya gitu. jadinya ya. Gitu. Terus akhirnya ya, intinya gini, kalau kita datang ke suatu tempat, memang waktu itu mungkin kita kurang komunikasi ya, kita pikir oh kalau kompor gampang nanti kita siapkan. Ternyata kita terbentur oleh ketentuan gitu kan. Kami pikir oh kalau kompor teknologinya apa ya gitu kan, tidak ada sentuhan, tidak kontak dengan mereka gitu, tapi memang masih begitu gitu. Itu di Baduy luar pada ya. Terus akhirnya kita switch di lapangan langsung ya udah deh kita ke rumah-rumah. Jadi grup yang lomba gitu,
ke rumah yang ya kita minta perwakilan gitu ya, akhirnya kita datang satu-satu ke rumah, itu dalam kondisi juga gelap gulita, yang nyala cuma kompor gitu, jadi ya sudahlah akhirnya begitulah. Jadi uniknya itu adalah memang kita harus siap dengan kondisi di lapangan, walaupun kita sudah mengadakan pre-survey, sudah diskusi dan seterusnya, tapi ternyata selalu ada kejutan sih kayaknya, dan itu yang harus disiapkan. Nah, ya itu sebagai latar belakang sebenarnya tadi karena kami mendapatkan informasi dari Nurse Akbar sebelumnya, dari Prof. Cecep, sehingga akhirnya menarik nih kalau kita mengeksplor dari fase yang paling muda, yaitu remaja putri dan calon pengantin. Nah, sayangnya pada saat datang itu untuk menemukan remaja putri dan calon pengantinnya itu lebih sulit lagi. Mungkin karena itu padahal itu sudah ditentukan harinya oleh kampus, biasanya hari itu mereka free gitu, tapi mungkin ya kurang paham juga ya gimana sehingga hanya menemukan 13 orang remaja putri, kemudian kalau wanita usia subur ada sekitar 30-an, ibu hamil ada sekitar 10. Jadi sebenarnya target kami 100 orang tapi hanya sekitar 53 gitu. Ya makanya mudah-mudahan masih ada program yang bisa membuat kami bisa hadir kembali ke sana. Mas karena merasa masih banyak PR, Dokter Dini juga demikian ya, Dok ya, gitu. Ada rencana ke sana lagi gitu. Ya, itu sih mungkin Pak Rahman. Ya, terima kasih Dokter Ervi bisa saya sampaikan untuk atas penjelasannya yang sangat luar biasa dengan kejutan-kejutan. Silakan tanpa menunggu lama, silakan Dokter Dini menjelaskan terkait dengan judul Pengmas dan apa yang melatar belakangi dilaksanakan kegiatan tersebut di sana. Silakan Dokter Dini. Ya, terima kasih Pak Mas Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ketiban rezeki sebetulnya, berdua Dokter Ervi dari Fakultas Kedokteran dan dengan kebingungan karena saya dari Departemen Dermatologi dan Venerologi atau awamnya bilangnya kulit dan kelamin. Nah itu kan jadi bingung lagi nih, ini urusannya stunting tapi kok saya mesti ngapain ya gitu. Jadi berkolaborasi saya dengan Dokter Ervi. Dan saya banyak belajar dari Prof. Cecep juga dan Nurse Akbar dan Prof. Wahyu. Karena terus terang saya belum pernah ke sana dan belum pernah terlibat dengan urusan stunting lagi ya. Karena apa ya urusannya kulit dengan stunting. Jadi saya nebeng sama Dokter Ervi bersama-sama ya. Kalau kita lihat, kita mencoba mengkaji ada apa sih dengan stunting gitu ya. Kalau dilihat stunting itu urusannya masih terkait dengan nutrisi ya, Dokter Ervi ya. Nah kalau dengan nutrisi, anggap saja nih kurang gitu ya nutrisinya dari awal. Apa yang terjadi dengan kulit? Nah, di kulit itu yang berfungsi sebagai organ proteksi itu kulit dan kuku pasti. Rambut ada tapi tidak banyak peran. Jadi kita ambil kulitnya dulu deh gitu ya. Kulit dan kuku terkait dengan orang yang kurang gizi, apa yang terjadi. Padahal kulit itu utamanya adalah organ proteksi yang terbesar bagi tubuh manusia sebetulnya. Ya kita tarik dari situ aja, coba kita lihat. Karena ini juga kita jadi baru pemula gitu ya, baru 1 kali turun. Harapan kita kalau dibilang stuntingnya cukup banyak, mestinya ada sesuatu nih ya, ada masalah. Apalagi kita mendengar mereka itu mungkin higienanya juga kurang baik, ketersediaan seperti mandi dan segala macam kurang. Saya yang salah rupanya ya. Ternyata sampai sana enggak loh gitu ya. Mandi enggak? Mandi. Berapa kali sehari? 2 kali. Oh bagus dong gitu ya. Karena kami hampir tidak pernah mendapatkan kelainan apa-apa di kulit. Kalau kulit ya, terutama pada kulit. Rambutnya hanya kita melihat sesuatu yang berbeda. Rambutnya itu berjenis lebih halus gitu ya, warnanya agak lebih coklat. Kenapa ya gitu? Apa memang rasnya demikian gitu. Tapi kalau dipadankan dengan orang yang lebih dewasa, tidak gitu. Oke, ya udahlah gitu. Itu kalau rambut mungkin ya modelnya seperti itu. Di kulit rata-rata baik, kuku juga baik, kecuali mereka pekerja atau yang bukan pekerja kali ya, kesehariannya melakukan kegiatan untuk mewarnai benang untuk membuat kain itu. Nah itu terwarnai kan kukunya, terwarnai tapi enggak terlalu rusak ya, hanya warnanya saja dan mereka bilang dalam beberapa minggu juga hilang karena itu warna alami, tidak apa-apa. Jadi menurut kami wah salah sasaran nih gitu ya, salah sasaran. Pak Prof. Cecep juga pernah bilang ya kalau di desa Kadu Ketuk itu kayaknya nggak ada deh gitu kan, itu kan udah terpapar dengan dunia luar. Kita juga salah barangkali ya, karena
mereka jadi terkontaminasi dengan dunia luar gitu. Jadi kemungkinan kelanjutannya, jadi kami masih ada tahap yang berikutnya lagi, ke arah lebih dalam lagi untuk melihat itu. Karena kan tema kita adalah perawatan kulit, rambut, dan kuku ya, kesehatan dan perawatan kulit untuk itu. Ternyata mereka dalam hal PHBS, untuk daerah Kaduk Ketuk 1, 2, 3, jadi di Baduy luar itu sudah cukup baik gitu. Mungkin karena sudah banyak intervensi ya di sana. Jadi sudah itu tadi ya, ketularan hal baik dari luar, saya rasa itu. Semoga bisa lanjut Ya, lagi nanti ya. terima kasih, Rahmat. Dr. Dini. Terima kasih. Selanjutnya Prof. Berna Baik, silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kebetulan saya mendapatkan tema ya pemanfaatan tanaman obat keluarga Baduy ya untuk pencegahan stunting, dan kemudian ini yang saya sebagai ketua dan juga saya sebagai anggota sebenarnya dalam tema pemberdayaan masyarakat suku Baduy dalam pengolahan pangan ya dalam upaya pencegahan stunting. Nah ini memang kami di sini bekerja sama dengan Yayasan Yasmui yang ada di sana. Ya memang pertama kali kami mengadakan secara daring ya masalah-masalah apa yang di sana, dan kemudian pihak sana meminta kalau bisa dibuatkan buku Bu untuk tanaman-tanaman obat di sana, dan itu bisa kita kita list kegunaannya apa saja. Nah akhirnya untuk yang pertama ya kami memang selain ya melihat tadi ya data-data stunting di sana ada, karena dari dari data 2 tahun terakhir itu ya data 2021 ya itu yang dari tercatat 147 anak desa Kemenkes itu mengalami stunting. Jadi memang ada 147 anak ya. Dan juga dalam 2 bulan terakhir itu ya data dari klinik Saung Sehat itu memang masalah kesehatan itu juga banyak ya, misalnya seperti tadi mungkin penyakit kulit ya, penyakit itu tadi yang ibu itu juga memang ada Bu ya, jumlahnya ada berapa orang itu 238 yang menderita penyakit kulit, kemudian influenza dan sebagainya, itu kita punya data dari Yayasan Yasmui diberikan yaitu dari klinik Saung Sehat. Nah kemudian kami mencoba melakukan pendataan ya untuk yang pertama ya itu tanaman-tanaman apa saja yang tumbuh di sana ya, ternyata saya melihat hanjeli juga ada nih. Ini kemungkinan ya, karena ini kan sudah di Sumedang. Nah ini kita mungkin bisa juga kita untuk keberlanjutan Pengmas. Nah ini kita coba membuat produk-produk yang dari di sana sehingga untuk meningkatkan ya daya asupan gizi. Karena kalau kita lihat anak-anak di sana itu makannya juga cilok ya, cilok. Ya, saya dapat informasi dari sana mereka suka makan cilok dan juga mie instan. Nah kan kalau itu kan kurang gizi kan, sedang ini kan kalau untuk peningkatan gizi sebenarnya mulai dari ibu hamil, kemudian balita ya, anak remaja ya, anak remaja ini juga menderita anemia ya, sampai nanti ke perkawinan ya, sampai kembali lagi siklus itu sebenarnya peran wanita juga sangat penting di situ ya, apalagi dalam mengelola makanan. Ya. Sehingga tadi ya kami melakukan edukasi terkait toga yang ada di sana ya, kemudian kami juga mendapatkan membuat panduan buku ya, itu juga diminta sama kemarin itu yang hadir memang sekitar 50-an ya, masyarakat sana 60-an ya. Kemudian diminta sama Yayasan Yasmui itu memang diminta untuk mereka bukunya kalau sudah jadi dicetak dan itu akan dibagikan ke RT-RT di sana untuk penyuluhan ya. Jadi ada di sana itu ada sejumlah RT, sejumlah 68 RT ya. Dan ini buku itu diminta dilipat gandakan. Jadi ini kami sedang cetak ya, moga-moga bisa selesai. Jadi akan kami kirim kembali ke sana karena memang diminta untuk dilipat gandakan ya. Kita di situ ya udah meramu, di buku itu ada tumbuhan yang satu-satu dan juga ada ramuan-ramuan yang dari masyarakat Baduy yang sudah digunakan. Jadi itu kami cari istilah sainsnya. Ini kan karena kami berdiskusi dengan dokter ya. Pak Arief itu kemudian dari yayasan Yasmui dan juga Saung Sehat tadi ya. Jadi kami sudah membuat itu. Kemudian untuk yang terkait pengolahan pangan kami mencoba karena melihat di sana itu kan potensi tanaman-tanaman ya, misalnya kayak kacang hiris itu banyak juga ditumbuh di sana, sehingga kami mencoba membuat saya sebagai anggota di situ ya, jadi teman saya sebagai tim ya, kita memang selalu bekerja sama tim satu ya Bu Nia, jadi memang
tim kita tukar-tukaran, kalau nggak saya ketua dia. Jadi satu tim. Nah itu juga membuat mie ya, tapi mie ini kita membuat dari apa namanya, untuk kuahnya, untuk airnya memasak itu dari kacang. Jadi kacangnya itu yang kita peras, nanti kita campur ya untuk dengan telur, dengan wortel segala kita jadikan mie. Kemudian kita juga mengajarkan mereka bagaimana cara. Tapi memang benar mereka tidak boleh pakai itu kalau kita kan yang cepat ya, misalnya pakai gilingan mie. Nah itu mereka tidak boleh. Jadi memang kita harus mengajarkan tanpa alat-alat elektronik ya. Padahal ini di Baduy Luar ya, di Baduy Luar juga tidak ada ya. Jadi memang benar-benar walaupun di Baduy Luar juga masih ini ya. Jadi kami mengajarkan mereka membuat, ada produknya juga di situ ya. Kita sudah tayangkan di pameran ya, atau ada Nauris Food ya, kita namakan. Dan juga kami luarannya tadi membuat buku ya, untuk kami akan bagikan ke pihak-pihak ibu-ibu RT, ibu-ibu yang ada di tergabung di yang 68 tadi ya, untuk dibagikan. Karena mereka itu ada sistem pelatihan-pelatihan. Jadi Yayasan Yasmu itu sendiri mengadakan pelatihan rutin ya kepada masyarakat setempat. Jadi baik dari pangan ya, dari pengobatan ya, pengobatan tradisional, karena di sana masyarakat banyak sekali yang menggunakan obat-obat tradisional. Jadi ini sayang sekali ya, sebenarnya potensi-potensinya itu bisa dimanfaatkan dari tanaman-tanaman yang ada. Ini kita memang di luar ya, tapi itu potensi-potensinya banyak sekali yang bisa dikembangkan sebenarnya. Kemarin juga yang diminta sebenarnya salah satunya tuh bagaimana cara membuat sabun dari tanaman sana, karena itu untuk menghilangkan ya penyakit kulit, karena penyakit kulit di sana itu anak-anak banyak sekali kena skabies karena mungkin tidak pakai sendal, nggak boleh pakai sendal, jadi itu banyak skabies ya, kemudian kulitnya juga. Nah itu yang kita mungkin nanti akan kita kembangkan kembali ya, bagaimana cara membuat sabun ya, tapi yang dari rempah-rempah sana ya, jadi sehingga mereka bisa menggunakannya sendiri, mungkin ya tidak perlu membeli, kan mereka nggak mau kalau beli-beli ya. Jadi nah itu salah satunya. Dan juga mungkin ya tadi ya terkait tanaman-tanaman obat yang ada di sana. Nah mungkin ini bisa kita kembangkan juga ya, misalnya membuat ramuan-ramuan kayak rempah-rempah. Nah ini kan kami juga sudah dilakukan ya sebenarnya di di Sumedang ya, itu ada juga kami melakukan seperti membuat wedang ya, tapi memang ada ramuan yang khas dari kami ya, jadi atau membuat permen untuk anak-anak itu dari jahe. Nah ini yang kami lakukan di Sumedang, sehingga nah ini juga kayak Hanjeli juga kan di sana ada nih, sehingga ini mungkin akan kalau memang kebenaran ke depannya akan lanjut ya, itu kami akan kembangkan ini juga ya. Kemudian satu lagi yang akan kami kembangkan mungkin bersama Pak Cecep ini terkait pendidikan. Ya kan Baduy Luar itu kan nggak boleh, mereka nggak boleh sekolah, tapi boleh belajar. Alangkah baiknya dibuat UI mengajar ya. Nah saya punya itu UI mengajar, sehingga kita bisa anak-anak ya, mahasiswa itu bisa mengajari sana juga. Jadi bukan hanya dosen, jadi mahasiswa misalnya dalam ketika mereka kurun waktu libur ya misalnya, nah itu bisa seminggu atau 2 minggu di sana, sehingga bisa menemani anak-anak untuk belajar, anak-anak Baduy Luar itu paling tidak belajar baca ya. Mungkin kalau dari Pak Cecep belajar bahasa asingnya nih, karena di sana kan ada orang-orang asing ya yang suka datang ke sana, sehingga mereka paling tidak bisa menyapa dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Mungkin itu saja dulu Pak. Ya, terima kasih Prof. Berna, penjelasan yang sangat luar biasa. Ini dari penjelasan beberapa pembicara tadi kita dapatkan banyak informasi ya, bahwa ternyata selain warga Baduy itu ada yang stunting juga, tapi ada beberapa hal yang memang di sana sudah bagus ya. Tadi Dr. Dini menyampaikan terkait dengan PHBS, tapi itu hanya di satu tempat. Ini para pengabdi kita tersebar di beberapa lokasi di Baduy. Jadi Baduy itu kan sangat luas sekali, ada Baduy luar dan ada Baduy dalam. Nah pertanyaan saya adalah, tadi sudah beberapa pembicara menyampaikan terkait dengan lokasi kegiatannya. Tapi saya ingin tahu lokasi kegiatannya itu bisa disebutkan di mana lokasinya, lalu kemudian apakah di Baduy dalam atau Baduy luar, lalu kemudian aksesnya ke sana itu menggunakan transportasi apa? Jadi apakah bisa naik motor, naik mobil, atau jalan kaki ya? Dan jalan kakinya itu berapa lama aksesnya ke sana, dan para pengabdi ini sudah berapa kali ke Baduy? Tadi kan Dr. Dini sama Dr. Ervi baru pertama kali ya, jadi
mungkin terkaget-kaget gitu. Kalau Prof Cecep ini bisa dibilang profesornya Baduy ya, jadi udah puluhan tahun warawiri ke sana. Jadi kalau para mahasiswa mungkin healingnya ke Bali ya, ke Bogor, kemana gitu ya. Kalau Prof Cecep healingnya ke Baduy ya, jadi agak unik. Ya silakan mungkin dari Prof Cecep silakan menyampaikan terkait dengan lokasi dan akses serta penerima manfaatnya ya. Tadi ada beberapa yang sudah menyebutkan tadi, silakan. Terima kasih. Nah, kalau kegiatan saya itu kemarin itu untuk mengetahui persis ya bagaimana permasalahan yang ada di Baduy. Kalau secara umum kita sudah dapat gambarannya mengenai stunting, terutama kita peroleh dari puskesmas. Memang hampir di setiap kelompok posyandu itu ada stunting yang ada di Baduy itu. Tapi kita ingin lihat lebih jauh lagi di mana saja. Kami kemarin sempat mengunjungi 10 kampung ya, yaitu yang kampung Baduy dalam yaitu di Cibeo, lalu ada Cibungur, Cipaler, Sorokokot, Balimbing, Kaduketer, Gajebo, lalu Cicampaka, lalu Kaduketuk, Legon Jeruk dan Kaduketuk. Nah, kami berhasil juga melakukan pengisian kuesioner ya. Pengisian kuesioner di sana itu tidak bisa kita berikan formulirnya ya, tapi kita pandu ya. Didampingi begitu ya Prof ya? Didampingi oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa ini ada 3 yang membantu kami di lapangan. Satu adalah mahasiswa FISIP, dia memang orang Baduy luar. Wah, berarti ada mahasiswa UI yang asalnya dari Baduy. Wah, luar biasa ya. Kampung Balimbing. Ya. Itu baru pertama kali orang Baduy itu masuk UI, itu satu-satunya. Jadi saya libatkan kemarin. Lalu ada juga dari vokasi dan dari FKM untuk kegiatan membantu pengisian kuesioner itu. Nah, yang menarik adalah kalau ditanya tadi jalan ya, kita jalan kalau naik kendaraan dari Depok atau Jakarta itu sampai ke Ciboleger saja. Setelah itu masuk, berapa jam Prof? Ya sekitar 3-4 jam lah kalau berangkatnya. Sekarang lagi pembangunan jalan, jadi lama, jadi lagi perbaikan jalan. Nah itu ya sekitar 3-4 jam lah sampai sana ya, atau 4 jam gitu. Nah tapi kalau dari Ciboleger itu tempat mobil terakhir parkir ya. Setelah itu kita akan masuk ke kampung pertama yaitu Kaduketuk. Nah itu nggak jauh sih sebenarnya, paling 10-15 menit juga udah sampai gitu ya. Jalan kaki. Jalan kaki. Okay. Setelah itu ke dalam, ini kampungnya ada 65 kampung misalnya. Luar biasa ya. Di Kanekes, desanya Kanekes ya. Itu ada 65 kampung. Kalau kita perjalanan sendiri dari utara ya. Kalau sampai ke selatan mungkin kalau kita berangkat pagi, mungkin sore sampai sana baru sampai ke sisi utaranya. Jalan kaki Prof, Jalan dari pagi sampai terus. sore ya? Oh, iya. Baik. Dan mataharinya 7 sampai 10 lah kira-kira begitu di sana gitu. Jadi, panasnya maksudnya ya? Panasnya begitu. Berarti suasana sekarang panas di sini sejuk ini. Sejuk ya, versi Baduy ya. Oh baik ya. Jalannya sebenarnya kalau tidak naik turun gitu aja. Jadi nggak banyak belokan juga nggak banyak. Jadi kalau nggak naik turun gitu aja gitu. Nah yang menarik dari temuan survei kami itu kami membagi 3 area. Jadi ada Baduy dalam ya, dalam, dan itu daerah-daerah ini adalah yang aksesnya susah. Lalu kalau kita wawancara juga susah. Pengetahuan mengenai stunting, kesehatan itu juga sedikit. Itu karakteristiknya yang di dalam. Tapi kalau yang di luar itu komunikasi mudah karena pengetahuan mereka berkaitan dengan berbagai macam program sudah banyak diterima sehingga lebih pintar lah orang yang di dalam. Program-program yang diselenggarakan tuh karena memang banyak di luar, Kaduketuk atau Cijahe ya di sisi yang lain. Karena itu mudah diakses. Jadi banyak program-program pemerintah atau program-program swasta atau komunitas-komunitas dilakukan di kampung-kampung ini. Sehingga ya kampung yang Kaduketuk, lalu Cijahe dan sekitarnya itu masyarakatnya sudah terbiasa lah menerima program-program. Nah yang menarik juga di antara
antara dalam dan pinggiran tadi. Nah itu sebagian besar sudah bisa diwawancara, tetapi akses untuk program-program itu masih sangat terbatas. Saya sampaikan sedikit, ada hasil yang menarik ya dari yang kami lakukan itu. Ya, silakan Prof. Kami melakukan survei itu sekitar 65 pertanyaan lah kira-kira. Nah, kalau kita lihat ini mungkin perlu dari untuk sosialisasi ya mengenai ibu hamil. Nah, ini kami menanyakan mengenai begini, apakah ibu pernah mendapatkan penyuluhan khusus tentang stunting? Kalau orang Baduy nyebutnya itu budak bujil istilahnya. Budak bujil untuk yang stunting. Nah, dari 89 yang kami dapat informasinya itu 87% itu tidak pernah mendapat penyuluhan. Wow. Itu 87%. 87%. Lalu apakah ibu pernah mendapatkan penyuluhan tentang makanan bergizi? 67% tidak pernah. Baik. Lalu kami juga menanyakan apakah ibu mengetahui sejak awal anaknya stunting? 90% tidak tahu. Dan apakah ibu mengetahui ciri-ciri anak yang stunting? 80% tidak tahu. Itu yang tersebar di 10 desa tadi, di 10 kampung. Lalu apakah selama hamil berkonsultasi dengan dukun, paraji? 91% ya. Hanya 8% mereka berkonsultasi dengan fasilitas yang kesehatan. Nah, selama menyusui berkonsultasi dengan para dukun 79% iya. Jadi dengan tenaga kesehatan hanya 21%. Nah, lalu apakah ibu selama hamil berkonsultasi dengan tenaga kesehatan dari posyandu atau puskesmas? Ini agak berimbang dikit, 56% iya. Karena didatangi gitu ya itu. Nah, lalu yang berkaitan dengan apakah selama hamil paraji datang memeriksa kehamilan? 53% iya. Jadi masih berimbang ya. Dan tadi yang betul dikata Prof. Bena tadi, kalau mereka beri kesehatan obat yang pertama kali obat yang diminum adalah obat tradisional. Walaupun yang ada di kadu ketuk. Setelah itu baru menggunakan obat yang dari puskesmas tapi pertama kali tidak pernah dia menggunakan obat yang dari puskesmas. Pasti menggunakan obat tradisional terlebih dahulu. Mencret kah, masuk angin, panas segalanya itu pertama obat yang digunakan adalah obat tradisionalnya terlebih dahulu. Itu yang informasi yang kami peroleh. Dan ada yang sedikit menarik itu, apakah selama hamil ibu tetap wajib ke ladang? 90% ya. Bahkan kemarin saya wawancara yang baru melahirkan 5 bulan saja, mereka udah bawa bayinya ke ladang. Lalu apakah selama menyusui anak di bawah unsur 3 tahun itu juga dibawa ke ladang? 84% ya. Karena itu ladang merupakan kegiatannya. Nah sekarang 2 tahun ini ketika pasca COVID kan pendatang itu kan sangat banyak ya, tamu-tamu yang wisata sangat banyak. Mereka ibu-ibu ini hanya libur ke ladang itu hari Sabtu dan Minggu karena mereka buka toko di sepanjang jalan, yang sepanjang jalan untuk wisata itu. Tapi sehari yang lain ya di ladang.
Hanya di Sabtu Minggu itu suaminya yang ke ladang, karena ladang itu adalah wajib untuk setiap keluarga. Nah, jadi itulah yang merupakan tempat yang mereka lakukan selama ini. Itu yang informasi Baik. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Prof. Cecep atas informasi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan terkait dengan lokasi dan tadi hasil survei yang sangat luar biasa ya, di luar di luar ekspektasi kita, bahwa banyak hal-hal yang memang belum tereksplorasi dengan kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Baik, selanjutnya Prof. Wahyu silakan disampaikan terkait dengan lokasi, lalu kemudian aksesnya dan penerima manfaat untuk kegiatan ini. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Rahman. Jadi kami ke sana sudah 2 kali ya, desa Baduy Dalam 2 kali, Baduy Luar 2 kali. Jadi memang setiap ke sana kita samperin dua-duanya, dalam juga, luar juga, dan kita bagi 2 tim. Ya, Baduy Dalamnya itu kita yang paling dekat di situ, jaraknya jaraknya hitungannya jam aja ya ke jalan. Kurang lebih 1 jam lah berangkat, pulang lagi 1 jam jalan kaki setelah dari perbatasan Ciboleger itu kemudiannya. Kemudian kalau dari desa luar, Baduy Luar sama Baduy Dalam tuh pakai mobil lagi, naik kendaraan lagi. Nah, sampai di parkiran itu kita masuk perbatasan pos, ke kiri ke Cibeo, ke kanan ke Cikesik. Nah, kita ambil yang ke Cikesik karena itu paling dekat. Cikesik itu dia tokoh masyarakat yang paling dituakan di semua suku, tapi paling dekat. Tapi dia paling tradisional. Jadi Baduy Dalam yang paling dituakan, paling kuat adatnya lah istilahnya gitu, itu adalah Cikesik. Cikesik. Nah, itu yang kita datangin, sempat saya 2 kali ke sana bersama dengan ID, dengan Rumah Sakit UI juga waktu itu ya. Cuman kita bagi 2, kita masuk, yang saya pilih yang ke Cikesik. Nah, di situ kita melakukan pengobatan. Memang di Cikesik itu semua benar-benar memang tidak mau masuk teknologi. Ya. Apapun tidak masuk, termasuk handphone. Jadi begitu main handphone dimatikan. Nah, tetapi kita pada saat itu yang pertama itu kita datang ke sana, kita bawa tim dokter juga, juga membawa fisioterapi segala macam, bawa alat juga, bawa obat ya. Kalau dikasihkan gitu mereka mesti menolak obat. Tapi pendekatan dulu ke Pak Jero-nya dengan yang ngerti bahasa Sunda tentunya ya. Dan dengan yayasan yang sering di sana sudah membina kerjasama. Nah, yayasan ini sebagai juga orang dipercaya untuk bisa mengakses ke sana. Nah, dari situ kita jelaskan bahwa itu apa sih keluhannya, apa diberikan, dia mau diberikan obat, dikasih salep segala macam mau. Artinya apa? Komunikasi itu diberikan. Jadi kalau kita langsung terjun nggak bisa, pakai pendekatan tertentu dengan Pak Jero di sana. Kemudian dilakukan penjelasan, bahkan di situ alat pun kita dijelaskan di sana. Dan juga kita melakukan makan di situ. Ya, jadi makan bersama mereka, dengan mereka kita kasih dana, kemudian mereka menyiapkan makan situ di dalam maupun di luar. Nah, kalau di dalam itu agak susah kita makan situ, tapi cuma hanya minum saja yang diberikan. Ya. Nah, pada waktu kunjungan kedua di Cikesik juga saya datang ke sana lagi. Jadi datang itu saya mau dibuat masakan ikan, sampai belanja ikan sampai ke sana, sudah sampai keluar dan masuk lagi kita ketemu, ini beli apa? Beli ikan. Ini buat apa? Buat Bapak di sini untuk timnya. Ternyata dia memang menyambut tamunya luar biasa gitu. Nah, dalam hari itu kita menjelaskan tujuan kami memberikan makanan-makanan yang kalau pengunjung ke sini jangan sampai memberikan apa yang mereka berikan diterima semuanya, enggak. Akhirnya kasihlah memberitahuan situ mesti rokok, mereka rokok udah masuk ya. Rokok udah masuk, berarti boleh ya, boleh dikonsumsi ya? Boleh dikonsumsi. Nah, itu udah masuk itu akhirnya di dalam atau luar jadi ada rokok. Kemudian makanan Indomie yang kemasan-kemasan itu bahkan mereka jualan juga di sana dipakai. Nah, ini kita bilang baiknya jangan memberikan itu. Bahkan tepung diberikan itu dibalikan lagi. Nggak boleh kan, mereka setiap yang memasak lagi mereka nggak bisa masaknya, hanya menggunakan apa yang ada di situ dengan tungku api. Dan mereka biasa gelap malam segala macam seperti itu. Ya. Inilah kita coba akhirnya kita telusuri makanan yang bisa apa sih yang sesuai dengan adat itu. Seperti telur menjadi utama ya. Ikan pun ikan yang yang berkaitan dengan proteinnya tinggi seperti ikan kembung gitu ya. Itu bisa diberikan.
Kalau ayam mereka enggak, karena nggak boleh buat kaki 4 mereka enggak. Jadi beberapa hal yang protein pun kita harus seleksi yang mereka secara adat ramah itu. Oleh karena itu kita menseleksi seperti itu, mencari pola. Ditahu nih belum ada, setiap pengunjung tuh nggak tahu apa yang harus diberikan. Dia niatnya baik, tetapi memberikan sesuatu yang sebetulnya mereka tidak boleh secara adat. Nah, sehingga kita pada saat kunjungan itu diakhiri kita berikan plang. Jadi ada plang UI itu atas nama direktorat ini. Iya betul. Itu ada 2 itu kita taruh di situ, ada dari himbauan supaya bawa makanan yang mencegah stunting dan ramah terhadap adat setempat. Yang kedua, karena waktu itu juga ada FKG ikut, ya, saya tulis senyum sehat dimulai dari makanan yang bergizi, ya, untuk masyarakat Baduy. Nah itu harapannya untuk menghimbau kepada masyarakat di situ supaya yang akan datang itu diingatkan itu di pintu depan persis tuh seperti sana. Nah saya pengalaman waktu saya bawa itu mahasiswa juga sudah saya bilang kita ke sana ini masyarakat adat ya, jangan bawa makanan macam-macam. Begitu mahasiswa turun, brong di situ ada Indomaret segala macam yang baru di luar nih. Iya. Ada Indomaret, ada Alfamart, langsung dia beli macam-macam ciki segala macam. Ngapain bawa ke sana? Jangan ditunjukkan ke sana. Tadi kita turunkan, jadi kebiasaan itu bawa. Terus mahasiswa itu, ayo kita bagi 2 ya, mau ke luar apa dalam. Saya udah briefing nih, luar begini, dalam begini. Milih yang luar. Yang dekat ya Prof ya. Yang dekat dan susah. Yang dalam tuh nggak mau, ya udah. Jadi saya akhirnya dengan 2 mahasiswa bertiga berangkat. Yang lainnya mahasiswa di dalam. Jadi memang ceritakan situ di dalam tuh unik dan perlu perjuangan ke sana. Saya ceritakan mereka tuh tiap hari bolak-balik mau belanja dan naik bolak-balik terbiasa. Penyakit kulit banyak dok, memang di sana skabies segala macam banyak karena juga mereka jalan kaki ya. Terus dipatok ular juga banyak ya. Saya pun ke sana ketemu ular, lagi duduk sebentar, ular keluar, saya lari, dia keluar, sama-sama lari. Jadi memang resikonya juga masih tinggi ya, tetapi masyarakat di sana bisa didekati bersama tokoh masyarakat di sana, tetapi kita bisa masuk lebih dekat dengan ada yayasan-yayasan yang sudah biasa ke sana. Nah, yayasan inilah yang kita kerjasama. Kalau UI datang ke sana langsung biasanya susah. Ya kita melalui yayasan itu mereka menerima dan diarahkan kita sebaiknya pengmasnya apa yang dibutuhkan. Ya, seperti misalnya kalau mereka sudah sekolah, ya mesti keluar dari masyarakat Baduy ya. Kalau dia mendapat pendidikan ya keluar, maka pendidikannya itu tadi benar kata Prof ini untuk berikan aja pembelajaran kalau mau memberikan. Tapi kalau mereka sekolah mesti dia keluar dari masyarakat Baduy. Dia nikah dengan orang luar, dia keluar dari masyarakat Baduy. Jadi bagaimana kalau masyarakat ini tetap ada adat yang terbisa, tapi kesehatan jalan, pendidikan jalan, sosial jalan, teknologi bisa masuk pelan-pelan gitu ya. Handphone mereka udah masuk, tapi begitu mau handphone ini kalau Baduy luar tuh, Baduy dalam, dia naik dulu ke atas. Jadi di atas di sana udah boleh bebas. Ini mereka ketemu dengan temannya, lihat situ ada TV di luar, dia keluar. Jadi barang Baduy dalam tuh dia di dalamnya nggak boleh, tapi dia keluar, dia mencari TV, informasi dan sebagainya. Ya, jadi ngumpet-ngumpet gitu. Dan saya juga dengan teman-teman itu akhirnya memakai handphone itu untuk memoto. Ini boleh nggak difoto nih Pak Jero? Minta izin dulu, akhirnya dikasih. Ya, di dalam tuh. Nanti tidak boleh semua. Akhirnya kita dengan komunikasi yang baik akhirnya bisa. Jadi sebetulnya saya berkesimpulan mereka itu kalau kita dekati dengan penjelasan dengan tidak merusak adat gitu ya, adatnya nggak rusak dan kita tetap ramah adat dan ini manfaatnya apa, tidak memberikan risiko apa-apa, mereka mau ya langsung diberikan ya, termasuk pengobatan itu waktu kita berikan langsung dikasih fisioterapi, langsung dikasih ini apa nih, obat apa nih, pakai kebetulan bawa alat fisioterapi ya, dikasih tahu ini untuk mengurangi resiko-resiko pegelnya segala macam, itu keluhannya ada dan kita diberikan, dia mau nerima ya. Jadi apa kata Pak Jeronya di situ ataupun orang yang berkomunikasi dengan kita setuju, dia biasanya setuju ya. Jadi gitu memang ini perlu dibantu ya seluruh banyak ini, karena kadang-kadang kita hanya datang sekali kemudian program nggak berlanjut. Nah kalau misalnya kita punya program yang terpanjang gitu ya, artinya dibantu
dari fakultas ini program 1 tahun gitu ya, tiap bulan ganjian berkunjung dan itu akan dan itu bagus. Ya, baik. Untuk memberikan kesempatan pada mereka untuk berkembang. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Prof. Wahyu. Tadi disampaikan untuk target atau penerima manfaatnya ini ada warga Baduy luar dan Baduy dalam, lalu kemudian juga pengunjung ya, pengunjung dari para wisatawan yang mau berkunjung ke Baduy. Selanjutnya Nurse Akbar mungkin bisa disampaikan terkait dengan penerima manfaat tadi sudah disampaikan untuk bidan dan perawat, tapi bisa disampaikan lagi berapa puskesmas yang menjadi penerima manfaat dari kegiatan ini. Oke, baik, terima kasih Nurse Rahman. Jadi untuk kegiatan kami ya memang beberapa penerima manfaatnya itu bukan hanya dari kesehatan tapi juga masyarakatnya sebenarnya ya. Kalau dari puskesmas memang kami hanya bekerja sama dengan satu puskesmas yaitu Puskesmas Cisemet ya, yang kemudian dia membawahi memang beberapa desa di wilayah Baduy gitu. Nah, yang pertama memang untuk yang penerima manfaat yang pertama memang dari tenaga kesehatannya ya. Jadi kami melakukan training ke merekanya ya, melakukan training USG, kemudian pemeriksaan darah maupun edukasi terkait dengan gizi dan edukasi gizi kepada ibu hamil dan anak. Nah, kalau yang screening dan pengobatan memang ini lebih banyak kepada masyarakatnya ya. Nah, masyarakatnya ini yang kami targetkan memang khusus pada balita dan ibu hamil. Nah, dari kegiatan kami sebenarnya melakukan peminjaman ini juga ya, USG, namanya USG Portable, yang kami pinjamkan kepada puskesmas. Nah, ini yang digunakan oleh bidan sebenarnya, bidan buat keliling ke Baduy luar maupun Baduy di dalam. Jadi tenaga kesehatannya bidan dan perawatnya membawa USG portable untuk kunjungan ke Baduy luar maupun dalam. Okay. Jadi USG-nya itu bukan USG seperti yang ada di rumah sakit. Jadi bentuknya memang tablet dan disertai dengan prop. Ada propnya ya untuk menilai ini letak janinnya di sini, apakah plasentanya letaknya sudah tepat atau enggak ya. Pokoknya untuk supaya tidak kita bisa melihat faktor risiko yang sekiranya memang bisa menjadi masalah buat kedepannya ya. Tadi kalau ada kayak mungkin ternyata placenta previa ya, atau itu kan bisa dideteksi sehingga mungkin bisa diintervensi dari awal ya. Walaupun mungkin ya kayak misalnya ada benturan adat, tapi teman-teman yang kita latih itu berusaha buat negosiasi gitu ya. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, kalau untuk yang tadi ya untuk ibu hamilnya ya, kalau untuk anak-anak pastinya selain screening, kemarin kita melakukan screening ke hampir 76 anak di desa yang Cikesik Cijahe ya, Cikesik Cijahe ada 76. Nah, memang ini jadi data ya, karena kan tadi ada keterbatasan pemeriksaan darah ya dari puskesmas ya, sehingga memang kita bawa alat kita dari rumah sakit ya, bawa sendiri dari rumah sakit, kita bawa ke sana dan dilakukan pemeriksaannya di sana juga gitu ya. Jadi biasanya pagi kita ambil, biasanya malam baru kita melakukan proses. Nah, hasil ini sebenarnya yang kita kasih ke puskesmas juga, jadi biar jadi dasar gitu ya, dasar intervensi mereka juga ketika ini yang ternyata yang perlu diberikan obat untuk anemia ya, untuk misalnya kalau ada obat-obat penambah darah. Nah, ini yang jadi bisa lebih tepat sasaran gitu ya. Nah, itu data-datanya memang kita berikan ke puskesmas. Nah, ini kerjasamanya sebagian memang dari RSUI dan ada juga bantuan dari Fakultas Farmasi ya kalau untuk terkait obat-obatan, dan juga menggunakan sebagian obat-obatan dari puskesmas. Jadi masalah obat-obatan juga di sana memang terbatas ya. Jadi memang kita berusaha yang tadi beberapa bantuan tadi ya dari kita sendiri dari rumah sakit, dibantu oleh Fakultas Farmasi ya, Prof. Kemudian dari puskesmas juga ya. Jadi bersama-sama adik-adik ya atau balita-balita atau anak-anak yang sakit ini bisa kemudian kita obati gitu ya. Jadi bukan hanya anemia sebenarnya ya. Jadi sebenarnya banyak masalah
yang tadi ya kalau disebutkan ada skabies, ada tadi ya gatal-gatal, terus demam, batuk, itu banyak banget sebenarnya di sana kasus yang kami temukan ya selama lakukan pemeriksaan ya. Itu mungkin kalau dari kami yang penerima manfaatnya dan apa yang kita lakukan. Jadi memang intervensinya langsung gejala yang ada pada saat itu ya. Cuma untuk yang terkait intervensi spesifiknya ya tadi kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas biar data ini bisa jadi acuan sehingga mereka bisa tetap continue gitu ya. Soalnya kan tadi saya bilang mereka tidak ada penunjang yang bisa penunjang yang bisa menguatkan gitu ya apa yang harus dilakukan. Jadi nggak nerka-nerka gitu ya. Sudah ada USG yang kita pinjamkan sama sudah ada alat lab yang bisa jadi dasar bahwa memang warga di sana khususnya anak-anak atau ibu hamil itu punya faktor risiko. Jadi itu sudah ada satu step langkah yang kita bisa lakukan gitu ya buat mereka. Gitu mungkin sih. Baik, terima kasih Nurse Akbar. Selanjutnya Dr. Ervi silakan bisa menjelaskan terkait dengan siapa penerima manfaat. Tadi sebenarnya sudah disampaikan 53 remaja ya didapatkan. Enggak, remajanya cuma 13. Oh 13. Wanita usia subur 15 sampai 49 tahun ada 30. Oke. Sisanya ibu hamil. Oh jadi semuanya 53 ya? Ya. Bisa dijelaskan terkait dengan lokasi dan aksesnya menuju ke tempat kegiatan, apakah di satu lokasi atau tersebar di beberapa lokasi? Silakan. Ya, ya karena itu tadi karena baru pertama kali sehingga kami baru menyasar satu lokasi tapi 3 kampung. 3 kampung. Jadi, ya, jaraknya 1, 2, 3, berdekatan atau dekat banget. Walaupun tadi naik turun aja ya gitu. Sebelahan itu. Jadi di sana tidak hitung berapa kilometer ya, tapi pokoknya itu, cuma naik turun. Intinya itu yang disarankan untuk newbie mungkin ya, pendatang baru. Jangan ditaruhin dalam dulu ya. Pengenalan awal dulu ya. Ya betul, ospek dulu. Biar nggak kapok nanti. Ya, jadi waktu itu kami ya makanya bulan Agustus kami datang ke sana itu atas saran Prosecep juga, sekali-kali datang dulu ke sana, jangan langsung turun gitu ya. Nah kemudian grup discussion tadi, identifikasi masalah, terus penentuan lokasi. Awalnya sih sempat cita-citanya pengen yang sekian-sekian gitu ya, tapi kan kemudian kami waktu itu dapat info dari Ibu Bidan, oh tapi kami tidak ada jadwal posyandu di situ. Biasanya kalau nggak ada jadwal posyandu agak sulit mengundang mereka juga gitu. Jadi menyamakan juga dengan jadwal posyandu di Puskesmas. Jadi di lokasi yang dilaksanakan kegiatan ya, di Kadu Ketuk 1, 2, 3 itu belum ada. Bukan, maksudnya sedang ada jadwal posyandunya memang di situ, di daerah yang tadinya kami inginkan agak jauh gitu titiknya, tapi sedang tidak di situ. Oh, sedang tidak ya kan posyandunya dari keliling ya dia tiap bulan tiap minggu di mana gitu. Nah kebetulan pas yang tanggal kami bisa, mereka bisa memfasilitasi itu di desa Kadu Ketuk 1, 2, 3 yang kebetulan dekat dengan Puskesmas. Nah sasarannya sebenarnya hari pertama itu kami sekaligus komunikasi dan diskusi juga dengan ibu kader. Ada 13 kader, 1 bapak-bapak. Ya bapak kader ya. Kader. Jadinya. Oh di sana menarik ya, ada kader bapak-bapak ya. Ada bapak baik. 1 aja jadi. Yang lainnya ibu-ibu. Bapak ya. Nah dari hasil diskusi tersebut cukup menariknya begini. Mereka memang menjadi kader sudah lama ya, puluhan tahun, bahkan mungkin karena menikahnya dari sejak umur belasan tadi ya gitu, jadi sudah menjadi kader, bahkan sampai sudah punya cucu masih jadi kader gitu, karena memang masih kelihatan muda mereka ibu-ibu tersebut. Nah, ya. Mohon maaf, itu usianya berapa ya yang udah punya cucu tuh? Mungkin 40, sekitar itu 39, enggak ada. Kami nggak ada yang ketemu kader di atas 50 tahun sih, masih 40-an sekian gitu. Ya berarti di Baduy 40 tahun udah punya cucu ya, luar biasa. Cucunya sudah beberapa itu nggak 1 ya gitu, karena menikah dari usia 14-15 tahun. Ya, baik. Nah dari diskusi dengan kader itulah akhirnya kami tahu kami harus mengubah tadi plan di hari kedua yang mana ada lomba masak tadinya sudah pinjam tempat di balai di depan itu. Ada berapa kompor yang dibawa dok? Kompornya 3 sebenarnya, ada 3 grup tapi nggak ada yang kepake gitu. Terus jadi akhirnya kita pinjam tungku ke rumah-rumah. Nah karena tungku itu kan nggak mungkin dibawa, jadi akhirnya pertunjukannya di dalam rumah gitu ya. Nah
yang menariknya adalah dari diskusi itu ya selain kami mengetahui karakteristik kadernya seperti ini, kemudian mereka juga mengenalkan untuk besok itu sudah diinfokan, mereka membantu sekali yang akan hadir sekian-sekian, tapi ya itu tadi kembali lagi karena memang pada dasarnya setiap hari itu walaupun ada disebut hari libur tetap ada aja yang ke ladang gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin mereka off sama sekali itu nggak bisa gitu. Nah ini yang membuat saya penasaran, satu pertanyaan saya. Kalau di kota, ibu-ibu kadernya kan ada WAG, ada WhatsApp grup lah ya. Nah kalau ibu-ibu bapak di sana kader itu tuh, kalau nggak ada yang hadir, contohnya 30 kader, terus 5-nya nggak hadir itu, cara nyarinya itu di mana gitu? Biasanya sih door to door mereka. Tapi kalau untuk kader itu komunikasinya lewat ibu bidan atau ibu perawat di sana akan membantu gitu. Datang semua mereka dan datang pakai seragam gitu. Kita datang, kok bajunya sama semua, ini memang kalau ada pertemuan kita begini bajunya gitu, jadi rapi gitu ya. Nah menghargai lah mereka. Yang saya belajar dari sana adalah mereka disiplin ya sebenarnya. Jadi tepat waktu ya? Iya mereka tuh tepat waktu, kemudian termasuk waktu itu ada masalah di konsumsinya agak kesiangan, padahal itu kita pesan sama orang setempat ya, jadi agak nggak enak juga karena mereka harusnya tepat waktu makan juga. Nah selesai juga harus tepat waktu, jadi mereka sangat menghargai waktu, saya belajar dari situ. Misalnya kalau ke ladang pukul 5 pagi ya mereka akan pergi pukul 5 pagi gitu. Dan komitmennya luar biasa, padahal saya nggak tahu ya Prof, mungkin mereka apa ada punishment apa-apa kalau misalnya mereka nggak berangkat atau apa, tapi mereka disiplin sih semuanya. Iya, jadi ladang itu seperti rumahnya juga gitu ya. Kalau di sini mungkin kantor ya Dok ya? Tapi kan kita ke kantor juga kadang-kadang ya pengen telat ya telat aja gitu ya. Kalau mereka kayaknya enggak gitu. Jadi saya belajar dari situ. Iya misalnya besok ada ini, nggak bisa kami harus ke ladang. Jadi mereka akan memprioritaskan yang menjadi hajat hidupnya mereka sehari-hari itu seperti apa. Itu yang kita belajar dari situ sih sebenarnya. Prioritas hidupnya itu kelihatan gitu. Nah kemudian yang kedua belajar dari kegiatan kami selama di sana. Selain tadi masalah kedisiplinan ya, kemudian mereka juga luar biasa walaupun mereka cukup hafal gitu ya rumah-rumah, atau misalnya gini, yang ini belum datang lagi di ladang misalnya, tunggu dulu ya misalnya gitu. Jadi mereka bisa tahu juga gitu yang ini lagi di mana. Padahal kalau kita lihat lingkungannya kan sebenarnya rumahnya tertutup ya semuanya gitu. Tapi ya mungkin karena hafal kali ya perilaku dan apakah sebagainya. Mereka sudah ada jadwal satu desa itu? Wah kurang paham saya, tapi mereka tahu kalau ditanya, sebentar ya, kan saya bilang ini remajanya kok nggak ada lagi. Ya dari kemarin juga kita cuma dapatnya 15 gitu. Kan kita susah juga cari yang remaja gitu. Jadi akhirnya ya udah yang ada diperiksa. Nah kalau saya mungkin belum menyampaikan hasilnya ya, sedikit mungkin Pak Rahman, hasil pemeriksaan yang sudah kami lakukan yang sudah dianalisis itu adalah masalah pemeriksaan HB. Tadi sayangnya kita hanya punya 13 remaja putri, padahal sebenarnya tujuan utama saya adalah ke sana. Mungkin memang tadi harus memperluas wilayah ya, Dokter Dini ya. Nah dari 13 itu 53,8% itu anemia, jadi HB-nya di bawah 12 gram per desiliter. Nah kemudian untuk yang wanita usia subur tuh hanya sekitar 10%, ibu hamilnya nggak ada yang di desa itu ya, ibu hamilnya semuanya HB-nya normal gitu, jadi di atas 12. Nah untuk yang remaja putri ini mungkin memang karena datanya cuma 13 ya, jadi 7 dari 13 itu anemia gitu. Nah jadi mungkin tadi berhubungan juga dengan yang disampaikan Nurse Akbar, masih ada resiko perdarahan, dan mungkin kita harus lihat resiko perdarahannya apakah pada yang hamil pertama ya, nulipara yang sebelumnya nggak pernah hamil. Nah itu mungkin perlu diidentifikasi juga gitu. Kalau yang mungkin hamil yang kesekian dia sudah nggak anemia karena mungkin dia sudah tahu supaya nanti lebih baik harus seperti apa. Nah yang hamil pertama ini, jadi mungkin nanti edukasinya bisa kita kumpulkan atau kita lebih menyiapkan lagi untuk bisa mengumpulkan lebih banyak lagi remaja putri dan calon pengantin. Kalau menurut Prof. Cecep kan ada musimnya ya menikah itu. Nah kebetulan waktu itu ketika musimnya menikah belum bisa turun ke lapangan. Sebentar. Gitu. Musimnya itu maksudnya ada bulannya? Ada bulan tertentu. Jadi harusnya menurut Prof. Cecep kalau saya mau ketemu sama calon pengantin harusnya 1 bulan sebelumnya. Jadi gitu. Musimnya itu bulan berapa Dok? Bulan apa ya Prof? Juni ya Prof? Atau
Iya. Jadi kalau mau melihat pernikahan di Baduy, datanglah pada Bulan Juli. bulan Juni. Banyak hajatan Juli. berarti di situ ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di bulan yang lain nggak ada ya, Prof ya? Nggak ada. Gitu. Jadi kalau ada orang yang saling naksir harus nunggu Juni ya. Menahan diri. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya kan itu bagus ya. Cuman ketika itu kegiatan kita kan belum dimulai. Kita masih Sebentar Dok, saya jadi penasaran berarti hari perkiraan lahirnya kemungkinannya sama ya? Bakalan di bulan-bulan tersebut kan? kalau tidak ada penundaan ya. Kalau tidak ada Kalau tidak ada penundaan kan? Makanya kita sering menemukan anak-anak tuh sebaya tuh banyak gitu. Kalau mainnya emang sebaya-sebaya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk rata-rata kadar HB-nya memang yang paling rendah remaja 12,17. Walaupun nggak rata-ratanya nggak anemi, tapi sebenarnya 50% itu adalah anemi. Nah untuk yang wanita usia subur sudah lebih baik 13,4. Untuk yang ibu hamilnya 12,9. Jadi ya borderline tapi masih ada di atas gitu. Sesuai dengan cut off-nya memang demikian. Kemudian memang kalau tadi dari hasil wawancara secara garis besar mereka tidak tahu juga sih sebenarnya anemia itu apa. Terus kalau saya tanya kepada remajanya, mereka makannya fokus pada kebutuhan karbohidrat. Sedangkan kalau kita tahu zat besi itu kan makanan sumbernya dari protein hewani ya terutama dan nabati. Nah jadi buat mereka misalnya makan nggak harus ada ikan gitu, nggak harus ada daging karena biasanya kalau ya sehari mungkin makan protein itu 1 atau 2. Kebanyakan mungkin tadi telur ya sumbernya gitu. Nah jadi yang penting ada nasi, ada singkong atau ada ubi atau apa gitu ya. Jadi mereka lebih fokus ke karbohidratnya. Ya sebenarnya orang Indonesia kan umumnya begitu ya gitu. Kalau makan hanya protein kan jadinya katanya diet keto, padahal enggak padahal sebenarnya kan kita harusnya semuanya ada gitu ya, tercukupi gitu. Jadi di sana juga sebenarnya masih seperti itu. Kemudian mengenai tablet tambah darah yang tadi menjadi program pemerintah untuk remaja putri itu mereka ya karena mungkin itu kan programnya lewat sekolah ya, puskesmas dan sekolah karena mereka sebagian besar tidak sekolah jadi tidak bisa diidentifikasi. Nah sebenarnya saya tanya kembali ke Ibu Bidan, harusnya kan bisa Bu lewat posyandu. Iya mereka memang lewat posyandu tapi kan nggak ada yang mengontrol. Kalau mereka sekolah tiap hari ibu gurunya kan yang ngontrol kartu itu. Udah minum belum gitu kan, tapi kalau nggak sekolah kan nggak ada bidan tiap hari datang gitu ya, jadi itu salah satunya. Kalau masalah cakupan atau compliance atau kepatuhan dari meminum tablet tambah darah nggak bisa dinilai juga kalau misalnya tiap bulan minum nggak tahu kan kalau dibuang atau apa gitu, itu ya negatifnya memang seperti itu. Kemudian ya rata-rata hanya ibu hamil dan wanita usia subur yang mereka memang masih mengonsumsi tablet tambah darah dan itu pun juga mungkin karena menjadi program ya gitu. Tapi kalau misalnya hari-hari sudah enggak, padahal kan harusnya tetap aja dikonsumsi. Nah, akhirnya kami sarankan ini pemenuhan makanannya gitu. Kalau makanan kan sebenarnya nggak ada pantangan ya Prof ya, mereka makan apa yang ada gitu. Jadi kalau masalah tablet tambah darah dan seterusnya memang programnya masih PR besar. Utamanya kan sekarang kita mau ke remaja putrinya dulu nih. Nah, strateginya bagaimana dan seterusnya itu yang mungkin harus kita sampaikan kepada kepala puskesmas gitu. Kalau mereka tidak sekolah, tapi harus difasilitasi bagaimana caranya. Mungkin juga harus ada SDM yang mendata gitu ya, sehingga nanti bisa ketahuan. Cuman kan memang memang mereka tempat tinggalnya kendalanya itu ya, kadang di rumah, kadang di ladang gitu. Jadi susah juga gitu untuk menemuinya gitu. Nah itu sih salah satu kendalanya. Dan ladangnya itu kan yang saya tanya misalnya ladangnya nggak bisa didatangi, wah ladangnya nggak karu-karuan di mana tempatnya gitu. Jadi jadi ladangnya tadi itu. tuh naik turun naik gitu turun. Dan naik mereka turun, itu naik turun itu udah nggak ngelihat loh. Kita kan sampai bener-bener fokus ya jalan pegang HP aja ngabarin takut jatuh. Kalau mereka tuh udah lari dan udah nggak melihat aja pokoknya, emang kayaknya udah footstepnya itu udah kecetak begitu gitu. Makanya kalau habis ini pasti naik pasti turun gitu. Ya luar biasa sih memang unik ya. Kita banyak belajar sih sebenarnya dari sana walaupun hanya baru di daerah luar dan justru sebenarnya mungkin kita yang banyak belajar mengenai bagaimana menghargai adat budaya ya. Seperti itu sih Pak Rahman ya. Walau bagaimanapun status kesehatan mereka memang saya nggak tahu kalau angka mortalitas atau angka kematian dan seterusnya belum dapat informasi lebih lengkapnya sih apakah itu menjadi penyebab. Tapi sebenarnya kan masalah anemia itu masih menjadi masalah di Indonesia dan di global ya, di dunia. Angka kita juga masih sekitar 40%, 38,9% terakhir. Kalau stunting masih agak
mulai turun. Nah, tapi anemianya pasca pandemi justru naik gitu. Baik. Jadi ya masih PR juga sih. Jadi Ya. sebenarnya apakah anemia selalu menyebabkan stunting? Enggak juga, tapi banyak hal yang menyebabkan stunting gitu Stunting. ya. Ya, baik. Makasih dok. Selanjutnya Dokter Dini bisa disampaikan. Baik, menyambung Dokter Erti ini. Sebetulnya kami kan grupnya sama nih, Fakultas Kedokteran. Pergi ke sananya sih memang naik mobil. Berhenti di Tapi lama kan dok ya? Iya Di lama, 4 seperti jam ya? Pak Cecep bilang 3 jam, 3 sampai 4 jam lah. Lumayan. Buat saya yang tidak pernah pergi jauh-jauh segitu tuh, wow gitu. Tapi alhamdulillah menyenangkan karena kita berangkatnya subuh. Kemudian yang jalan naik turun itu, kebetulan kami turun dari mobil naik tangga, naik terus gitu ya. Saya dibagi 2 grup, yang satu wilayah Kadu Ketuk 1 dan 2, yang satu lagi 3. Saya memang dengan sengaja dipilihkan oleh tim di Kadu Ketuk 1, 2, karena barangkali saya paling tua kali di grup itu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti menyusahkan mereka katanya gitu. Menyusahkan maksudnya tim ya. Jadi bisa pergi nggak bisa pulang gitu, terpaksa mesti gendong gitu. Jadi sudah Dokter Dini di Kadu Ketuk 1, 2 aja yang deket katanya gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu merugikan saya atau tidak. Terus terang sih buat saya rugi gitu ya. Wah, saya kan pengen juga agak jauh gitu. Jangan. Ya udah apa adanya gitu. Baik. Penerima manfaat tentu penduduk daerah situ, yang anak-anak dan ibu-ibu tentu. Yang mayoritas yang kita lihat itu anak-anak dan ibu-ibu pada saat itu. Ada si remaja pria 2 orang, yang itu tadi yang saya bilang kukunya berwarna macam-macam itu karena kena pewarna kain itu. Itu saja. Nah, bahwa kita justru yang belajar. Kita belajar banyak. Saya lihat belajar tadi ya, termasuk bagaimana menjaga budaya, bagus sekali. Kemudian mau menerima apa yang kita berikan. Karena mereka itu punya MCK, memang dibangunkan oleh orang-orang yang berkunjung ke sana. Jadi MCK itu cukup banyak. Memang jadi satu ngantri, mandi, cuci dan segala macam. Bisa kita break dulu ya? Iya, boleh. Iya.
sambung lagi. Silakan dokter ini. Jadi tadi saya sampaikan yang terakhir bahwa justru kami belajar banyak dari Baduy. Tapi mereka ternyata juga belajar seperti bagaimana mau menerima bahwa PHBS itu seperti ini loh gitu ya. Jadi dibuatkan MCK digunakan. Terus sebagian dari mereka masih pakai alas kaki kok ya. Nurse Akbar ternyata nggak semuanya bertelanjang kaki. Tapi mungkin karena itu paling pinggir gitu. Karena mereka turun tangga beberapa tangga aja sudah ketemu sekolah lagi ya. Ada sekolah SD di dekat situ. Dan patuh ya. Dia tidak saya mau sekolah dong gitu. Enggak juga gitu. Kepatuhan itu hebat sekali menurut saya. Kemudian untuk hal yang lain kalau tadi disampaikan oleh Prof. Bernard Nurse Akbar tentang adanya kemungkinan penyakit kulit yang lain, tapi mungkin tidak bergantung pada itu stunting atau tidak. Ada perlunya juga sih. Jadi kami akan mencari lagi yang lainnya, termasuk tadi skabies atau penyakit kulit yang lainnya, yang itu sekiranya akan mengganggu kesehatan mereka. Dan kalau dikasih tahu mau berobat ke puskesmas, mau kok mereka itu mau gitu ya. Jadi bahkan ada yang dengan sengaja bilang, Ibu boleh nggak saya dapat obat apa? Obat panu. Mau minta betul. Jadi ya saya kasih gitu. Jadi ada yang memang sudah sadar ya terkait dengan masalah kesehatannya ya dok ya. Ya. Dan sebagian dari obat-obat yang lain yang kami bawa karena nggak berani ngasih ya. Tapi sudah kadung bawa gitu. Jadi kami titipkan pada Ibu Bidan di sana kalau memang itu akan digunakan. Saya yakin mereka semua itu memang udah sadar dengan kesehatannya dan mau menerima kita dan mau belajar juga dari kita. Seperti juga kita belajar banyak dari mereka. Iya, gitu, terima kasih dok. Iya. Silakan selanjutnya Prof. Berna. Iya, baik. Oh ya, terima kasih. mohon maaf Prof. Berna, tanpa mengurangi rasa hormat saya, Dr. Ervi karena sudah mau harus ke bandara ya. Silakan. Terima kasih banyak Pak Rahman, Prof. Prof. Cecep, Prof. Ayu, Pak Nurse Akbar, Dr. Dini, Prof. Berna atas kebersamaannya. Semoga kita bisa sama-sama lagi. Satu lagi mungkin yang mau saya sampaikan, alhamdulillahnya dari kegiatan Pengmas kemarin kita menghibahkan 2 alat mengukur HB portable yang bisa dibawa keliling oleh bidan. Jadi mudah-mudahan mungkin 3 bulan lagi saya bisa tanya ya gimana hasil pemeriksaannya. Baik. Gitu. Terima kasih sekali lagi atas supportnya dari DPPM, Prof. Agung dan tim untuk terima kesempatannya. kasih Dr. Evi, selamat izin untuk jalan hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik ya, silakan Prof. Sore sekali ya. Nah ini mengenai lokasi jalanan memang dari ya sekitar 4 jam lah karena kemarin ada perbaikan jalan ya ke sana. Nah kemudian memang kami lakukan itu tadinya kami dari pihak yayasan tadinya ingin di Baduy sedang musim kemarau. Jadi kami dipusatkan di kawasan Lembah Barokah Ciboleger, itu tempat pelatihan ya. Jadi di situ kami melakukan penyuluhan dan juga karena ada 2 tema ya, yang satu lagi yang diketuai oleh Bu Rosamur itu terkait timnya ya. Jadi terkait masyarakat pengolahan pangan. Jadi kami melakukan pelatihan pembuatan ya mie sehat ya, tentunya dengan menggunakan telur, menggunakan sayur-sayuran ya. Itu dan juga penyuluhan ya terkait tanaman obat ya, penggunaan tanaman obat itu di Lembah ya di Ciboleger, jadi Baduy luar. Dan setelah itu kami ya terus terang ini dikasih bonus banyak sekali oleh pihak masyarakat Baduy, dibawakan duren. Jadi ketika itu kami makan duren tuh 1 orang kali bisa berapa ya, banyak banget soalnya waktu itu dikasih. Jadi emang itu rezeki namanya Pak ya. Musim duren ya waktu itu ya Prof. Iya kebenaran musim duren, jadi kami dibawakan ya. Dan juga kami ketika itu mengunjungi Pak Jaroh ini kepala desa ya, Kenekes ya. Jaroh ini yang menghubungkan pihak Baduy dalam dengan pihak Baduy luar. Ya. Ketika itu saya sudah dikalungkan ya. Biasanya kalau di sana tuh dikalungkan tuh sudah dianggap warga sana ya. Warga sana maksudnya untuk bisa diminta kembali ya
untuk ya paling tidak silaturahmi lah ya ke sana. Tapi ya tadi itu ya saya pikir karena sebenarnya banyak sekali tanaman-tanaman obat yaitu yang bisa kita fungsikan ya, bagaimana agar masyarakat sana itu bisa mengolah tanaman-tanaman yang untuk jadikan obat itu tentunya dengan berbasis farmasi ya, sehingga tidak salah langkah. Nah itu yang kedepannya akan kami lakukan. Dan juga tadi ya terkait mengajar itu perlu juga ya, atau buat program UI mengajar. Kalau saya sih cocok buat UI mengajar. Jadi semua fakultas bisa dilibatkan atau mahasiswa bisa dilibatkan. Ya, dan kemudian penerima manfaat dari yang kami lakukan itu karena ketika itu tadinya kami tidak inginnya ke masyarakat, tapi karena waktu itu musim kemarau jadi warga Baduy itu diundang oleh Yayasan Yasmu itu ya untuk datang ya tadi ke kawasan tersebut ya, jadi akhirnya dilakukanlah pelatihan dan penyuluhan di situ, di mana penerima manfaatnya itu adalah ibu-ibu kader tadi yang disebutkan ya, ibu-ibu kader, ada bidan dan juga ibu-ibu masyarakat Baduy luar. Nah, itu bermanfaat. Ya moga-moga kedepannya ya nanti di situ bisa dibuat program UI mengajar, apalagi bisa ini melibatkan bukan hanya dosen, mungkin mahasiswa juga bisa jadi melibatkan mahasiswa ya Prof ya, yang lebih banyak. Saya rasa perlu juga ya. Mungkin cukup dulu ya. Ya, terima kasih Prof Berna. Satu pertanyaan yang singkat, saya kira Prof Berna sudah menyampaikan kegiatan yang akan dilanjutkan di tahun depan. Mungkin nanti lanjut ke Prof Dini, Dr. Dini, Nurse Akbar, Prof Wahyu dan Prof Cecep. Singkat saja jawabannya, apa yang akan dilakukan di tahun yang akan datang untuk kelanjutan. Tadi kan sempat disampaikan juga kalau bisa dilanjutkan. Nah ini kebetulan direktur kami tadi ya ada di sini, jadi dari DPPM akan berkomitmen bahwa kita akan tetap ada di Baduy ya. Jadi tahun depan insya Allah akan kita lakukan lagi kegiatan di sana, namun mungkin bisa ada usulan kegiatan dan kalau diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan disiplin mau ditambahkan nanti dari disiplin mana saja yang akan dilibatkan lagi untuk kegiatan Baduy di tahun yang akan datang. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk disebut sebagai jangka pendek juga kali ya kalau untuk ke tahun depan ya. Kami akan mencoba untuk ke arah yang lebih dalam lagi, yang wilayahnya itu tidak banyak terkontaminasi oleh orang dari luar. Ya itu karena yang saya pelajari juga dari informasi yang didapat itu penyakit kulit lainnya itu ada. Jadi yang saya sampaikan tadi tidak selalu berhubungan dengan stuntingnya, tetapi dengan hal-hal yang lain itu akan kita cari. Dan satu lagi sebetulnya yang ingin jelas saya kolaborasi dengan Dr. Ervi ya, urusan dengan gizi pasti. Tapi ada satu yang menarik buat saya itu mata ya. Mereka itu kan berada di dalam kegelapan terus ya. Artinya itu gelapnya itu panjang tapi matanya kok bagus ya gitu. Kenapa ya gitu. Itu penasaran aja buat saya. Mudah-mudahan nanti teman sejawat dari dokter mata mau ikutan. Itu yang jangka ya tahun depan deh gitu ya. Terima kasih Pak Rahman. Terima kasih Dokter Dini. Ya lanjut. Nurse Akbar. Ya, terima kasih Pak Rahman ya. Kalau dari kami RSUI ya tahun depan sebenarnya kalau program sekolah tangguh stunting ini buat tahun depan kami juga dapat hibah sebenarnya dari Pemda Jawa Barat, tapi untuk penanganannya di Kota Depok. Oh di Kota Depok. Kota Depok. Apakah di Baduy juga ada alokasi dananya untuk kegiatannya atau hanya di Depok ya? Iya, soalnya ini dari Pemda Jabar soalnya. Padahal yang masalahnya di sana ya. Iya, jadi Pemda Jabar, kalau Baduy itu masuk sebenarnya Banten. Tapi maksudnya kita masih akan pegang program yang di sana juga. Jadi biar ada perbandingan ya untuk area perkotaan sama dengan area remote ya. Oke. Nah, itu sebenarnya yang kemarin kita ajukan ya, karena untuk program hibahnya. Nah, buat di tahun depan sebenarnya kita mau coba lagi mungkin ke desa lain ya. Targetnya tapi masih di Baduy gitu ya, Nurse? Tapi masih di Baduy, ke desa lain. Kita masih punya ada beberapa PR ya, memang ke beberapa bidan dan perawat yang sudah dilatih.
itu kan dari 11 yang kita latih itu baru 3 yang sebenarnya percaya diri untuk melakukan USG itu tadi ya. Jadi secara mandiri. Jadi sendiri, yang lainnya itu masih perlu didampingi. Jadi ada satu memang, programnya adalah kayak pendampingan ya. Jadi biar semuanya itu benar-benar bisa mandiri, percaya diri ketika melakukan pemeriksaan. Oh ini, jadi nggak, kalau saat ini kan selalunya maunya berdua gitu ya. Nah itu sih, jadi target kita memang semua yang kemarin ikut pelatihan ini bisa melakukan secara mandiri. Nah ini yang akan kita tagih mungkin sampai di tahun depan juga gitu ya. Sudah areanya mereka yang mereka lakukan USG ke ibu-ibu hamilnya sudah gimana gitu ya. Sambil evaluasi juga ya, karena kan memang program kita sebenarnya target kita memang 3 tahun ya. Jadi memang dari berawal dari tahun 2002, 2023 yang sudah berjalan hingga tahun 2023. 2004. Iya. 2004 Ya, betul. baik. Itu mungkin makasih. dari saya. Nus Akbar, silakan Prof Wahyu, silakan menyampaikan. Ya, terima kasih. Kemungkinan tetap areanya kesehatan masyarakat ya, bisa jadi ke arah perilakunya kesehatan masyarakat berkaitan dengan kalau sudah dimasuki orang luar itu biasanya daerah itu menjadi kotor. Nah itu misalnya kesehatan lingkungan ini kita coba lihat dan perilaku dari pengunjung maupun perilaku daripada masyarakat tersebut. Itu yang kita coba jaga sehingga keseimbangan alam maupun manusianya di situ juga tetap terjaga. Ini yang coba kita usulkan misalnya tahun depan ada. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof Wahyu. Terakhir dari Prof Cecep, silakan. Terima kasih. Data yang ada di Puskesmas itu menyebutkan jangkauan kampung yang ada di Baduy untuk pemeriksaan kesehatan ibu anak itu baru 51 kampung dari yang saya peroleh dari Puskesmas, sementara kampungnya ada 65. Nah sehingga ada beberapa kampung yang tidak tercover. Mudah-mudahan ini bisa diingatkan ya oleh kita untuk keseluruhannya itu, karena di Baduy yang lebih di dalam itu pemeriksaan kesehatan oleh tenaga-tenaga kesehatan itu 3 bulan sekali. Sementara yang di Baduy yang di luar, yang dekat perbatasan itu bisa sebulan sekali. Jadi itu ada Ada gap ya. Ada gap yang cukup besar. Cukup besar. Sementara, sehingga itu yang menyebabkan juga penderita atau gejala-gejala kesehatan itu terdapat di wilayah-wilayah yang lebih di dalam itu. Nah itu yang perlu kita ingat. Di samping memang tadi yang saya katakan penyuluhan mengenai kesehatan itu untuk wilayah-wilayah yang Baduy bagian dalam itu yang perlu kita tekankan lagi. Di samping tenaga kesehatan mungkin lebih bisa masuk lagi ke wilayah ke dalam ya. Di samping nanti peningkatan untuk pemanfaatan sumber daya alam ya yang ada di sekitar pemukimannya, kampungnya, atau juga yang ada di sekitar ladangnya. Mungkin itu yang akan kita bisa programkan lebih jauh. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof Cecep, makasih para pembicara semuanya. Tadi ada permintaan dari panitia, tapi saya ada sesi sedikit saja. Saya berikan kesempatan 3 penanya, silakan 1, 2, 3, siapa yang mau bertanya? 1 orang, karena ada permintaan dari panitia, mohon maaf para pembicara dan waktunya sudah habis, jadi saya menghargai ada yang bertanya, langsung diberikan door prize saja. Itu mungkin bisa bisa langsung bertemu dengan panitia. Jadi karena mohon maaf para profesor dan para pembicara waktunya sudah habis, jadi kita langsung ke kesimpulan saja. Saya sedikit menyimpulkan dari hasil talk show kita pada siang hari ini. Saya menyimpulkan beberapa hal bahwa dengan kegiatan multidisiplin ya, jadi para peserta sekalian, para peserta talk show, saya menyampaikan bahwa Universitas Indonesia hadir di Baduy dengan berbagai macam disiplin ilmu, dan kami harapkan bahwa pendekatan untuk penyelesaian masalah stunting di Baduy bukan hanya dari pendekatan kesehatan, tapi ada juga dari farmasi, dari kesehatan masyarakat, lalu kemudian dari kedokteran, ada juga kemudian dari ilmu budaya, dalam hal ini Prof Cecep, dan yang kami harapkan adalah kami menemukan formula yang bagus untuk
menyelesaikan permasalahan stunting di lokasi yang memiliki adat budaya, yang masih menjunjung adat budaya. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para pembicara kita tadi, bahwa seperti yang dilakukan oleh Prof. Cecep, bahwa ternyata di sana masih banyak warga yang belum mendapatkan informasi terkait stunting. Tadi sampaikan dari 65 lokasi, hanya 51 yang terpapar, itu pun 87% belum mendapatkan informasi terkait dengan apa itu stunting. Lalu kemudian tadi disampaikan Dr. Ervin juga bahwa ternyata 7 dari 13 remaja di sana itu masih mengalami anemia. Dan yang dilakukan oleh Dr. Dini, ternyata ada 2 desa tadi yang dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menariknya adalah tingkat kesadaran mereka terhadap PHBS sudah bagus. Namun PR-nya adalah perlu dilakukan kegiatan serupa di 63 lokasi di Baduy. Lalu yang dilakukan oleh Prof. Wahyu, bahwa ternyata kegiatan yang dilakukan di sana untuk sosialisasi terkait dengan mengatasi permasalahan stunting tidak hanya untuk warga Baduy saja, tapi pengunjung juga perlu diedukasi. Karena yang memberikan bantuan dalam hal ini makanan dan lain-lainnya juga dari pengunjung. Jadi kita pengunjung-pengunjung juga berkontribusi ternyata untuk memunculkan masalah stunting di Baduy. Jadi ini menjadi perhatian para pengabdi kita yang ada di sana. Dan yang disampaikan oleh Akbar dari Rumah Sakit UI, bahwa ternyata juga dari unsur-unsur yang ada di Baduy, tidak hanya masyarakatnya juga, tetapi tenaga kesehatan juga perlu diedukasi atau diberikan pelatihan bagaimana mereka bisa berkontribusi terhadap penurunan stunting. Jadi dilakukan pelatihan untuk deteksi menggunakan USG, dan mereka juga melakukan kegiatan yang luar biasa, yaitu door to door untuk melakukan pemeriksaan USG di wilayah-wilayah yang ada di sana. Dan terakhir disampaikan oleh Prof. Berna bahwa informasi yang sangat bagus sekali, bahwa respon dari masyarakat di sana, mereka meminta untuk memperbanyak buku terkait dengan tanaman obat yang ada di sana, dan direkomendasikan ke depan bahwa UI lebih banyak lagi sivitas akademika yang mau bersama-sama untuk mengatasi masalah stunting yang ada di Baduy. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.